Halo Sobat Media, selamat datang di podcast Media Bicara, ruang diskusi seputar dunia informasi dan komunikasi. Aku Afra, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di tengah derasnya arus informasi, yaitu pelanggaran hukum dan etika dalam aktivitas media. Di era digital saat ini, media punya kekuatan besar, membentuk opini publik, mempengaruhi emosi masyarakat, bahkan menentukan arah kebijakan. Tapi di balik kebebasan itu, ada tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan. Nah, sudah hadir bersama kita dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Bang Danu sebagai pakar etika media. Halo Bang Danu. Halo Afra, halo Sobat Media, senang sekali bisa berdiskusi di sini. Dan narasumber kedua, Bang Najwa, seorang praktis jurnalistik yang sudah lama berkecimpung di dunia media. Halo Bang Najwa. Halo Afra, halo Sobat Media, senang bisa berbagi pengalaman sekarang. Baik, Bang Danu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum dan etika dalam aktivitas media? Baik. Pelanggaran hukum dalam media itu adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi. Dan sementara itu, pelanggaran etika berkaitan dengan nilai moral dan kode etik jurnalistik. Misalnya berita yang tidak berimbang, tidak melakukan konfirmasi, menghakimi narasumber, atau terlalu sensasional. Artinya, walaupun sebuah berita tidak sampai ke ranah hukum, tetap bisa bermasalah secara etika ya Bang? Betul sekali. Etika itu justru menjadi fondasi profesionalisme media. Ketika etika diabaikan, dampaknya bisa sangat luas meskipun secara hukum belum tentu salah. Oh baik Bang. Bang Najwa, dari pengalaman Anda sebagai jurnalis, pelanggaran apa yang paling sering terjadi di lapangan? Untuk yang paling sering itu adalah kurangnya verifikasi pada informasinya gitu. Tekanan seperti yang kita tahu, media itu ada persaingannya antar media. Jadi tekanan kecepatan dan persaingan antar media itu yang bikin beberapa redaksi itu tergoda untuk langsung tayang tanpa cek fakta mendalam mengenai suatu berita. Selain itu, penggunaan judul provokatif atau yang biasa kita sebut clickbait juga sering terjadi itu. Secara etika ini agak kurang dan bermasalah karena judul tidak mencerminkan isi dan bisa menyesatkan pembaca. Oh, apalagi sekarang media sosial jadi sumber utama informasi bagi banyak orang ya? Ya, benar. Media sosial percepat penyebaran berita, tapi juga memperbesar risiko kesalahan. Sekali salah informasi tersebar, dampaknya itu bakal sulit dikendalikan. Baik, Bang Danu, bagaimana posisi jurnalisme, warga atau konten kreator dalam konteks hukum dan etika media? Ini isu penting ya, karena jurnalisme warga memberi ruang partisipasi publik, tetapi tetap harus tunduk pada hukum dan etika. Masalahnya banyak sekarang konten kreator belum memahami batasan ini. Mereka sering mengunggah konten sensitif tanpa izin, tanpa verifikasi, bahkan tanpa pertimbangan dampak sosialnya. Jadi bukan hanya media besar, individu juga punya tanggung jawab ya? Betul, karena di era digital sekarang ini, setiap orang bisa menjadi media, dan itu berarti setiap orang juga punya tanggung jawab etis. Baik Bang Danu, apa dampak nyata dari pelanggaran hukum dan etika media bagi masyarakat? Dampaknya itu sangat serius. Informasi yang salah bisa menimbulkan kepanikan, konflik sosial, polarisasi, bahkan merusak reputasi seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam jangka panjangnya, kepercayaan publik terhadap media akan menurun, dan ini berbahaya bagi demokrasi. Oh baik, Bang Najwa, dari sisi jurnalis, apakah pelanggaran etika juga berdampak ke internal media? Pelanggaran etika itu justru sangat berdampak ya. Media itu bisa kehilangan kredibilitas menghadapi sanksi Dewan Pers
tuntutan hukum kan bisa ditinggalkan pembaca. Sekali kepercayaan audien hilang, sangat sulit tuh untuk dibangun kembali. Baik, menurut Kak Najwa, tantangan terbesar jurnalis saat ini apa? Untuk tantangan itu utamanya ada di tekanan waktu, kepentingan ekonomi media juga, dan juga terkadang ada intervensi dari berbagai pihak. Kadang jurnalis berada di posisi dilematis antara idealisme atau tuntutan industri. Nah, disinilah integritas itu diuji. Apakah kita tetap tentang etika atau mengorbankannya demi rating dan viralitas. Oh, baik sekali. Bang Danu, bagaimana seharusnya media menyikapi tantangan ini? Media harus punya kebijakan redaksi yang tegas dan pendidikan etika yang berkelanjutan bagi jurnalis. Etika bukan penghambat, tapi justru pelindungan media itu sendiri. Jadi Bang Najwa, apa langkah konkret untuk meminimalisir pelanggaran hukum dan etika media? Untuk langkah-langkahnya pertama itu yang terpenting adalah disiplin dalam memverifikasi dan keberimbangan data. Kedua, transparansi jika terjadi kesalahan, misalnya dengan klarifikasi atau ralat. Selain itu, literasi media masyarakat juga penting tuh agar publik lebih kritis dan tidak mudah diprovokasi. Bagus sekali. Apa pesan terakhir untuk sobat media, Bang Danu? Pesan terakhirnya, kebebasan pers itu adalah pilar demokrasi. Tapi kebebasan itu harus selalu disertai tanggung jawab, hukum, dan etika. Media yang sehat adalah media yang dipercayai publik. Jadi kesimpulan dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa kebebasan media merupakan pilar penting demokrasi, namun harus selalu disertai tanggung jawab hukum dan etika. Pelanggaran seperti hoaks, kurangnya verifikasi, dan pemberitaan yang tidak berimbang dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Melalui pandangan Bang Danu dan Bang Najwa, terlihat bahwa di era digital, tantangan jurnalis semakin besar akibat tekanan kecepatan dan tuntunan viralitas. Oleh karena itu, insan media, konten kreator, dan masyarakat perlu menjunjung etika, meningkatkan literasi media, serta mengutamakan akurasi dan keberimbangan agar media tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Danu dan Bang Najwa atas diskusi yang sangat kaya dan membuka wawasan ini. Semoga sobat media semakin sadar bahwa informasi bukan sekedar cepat dan menarik, tapi juga harus benar, adil, dan bertanggung jawab. Aku Afra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, tetap kritis dan tetap etis.